Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Siapa bakal calon wakil presiden yang akan resmi diusung? Ini sudah mulai terlihat, apalagi sejak Sandiaga Uno resmi bergabung dengan P3. Nah, mungkinkah ini mendorong bakal calon lain resmi diusung sejumlah parpol untuk menjadi bakal cawapres, mengingat pendaftaran Pilpres tinggal 3 bulan lagi? Jokowi memanggil Ganjar, Puan Maharani, hingga Sandiaga Uno ke Istana Negara. Presiden Jokowi membenarkan ada pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Istana. Dalam pertemuan, Jokowi menyebut pembahasan terkait pengelolaan Candi Borobudur. Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Peresmian ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota atau KTA. Apa nih yang akhirnya meyakinkan? Kalau saya terakhir berbicara dengan pihak P3 dalam program ini, sudah mulai santer terdengar Sandiaga Uno akan bergabung dengan P3, tapi selalu dihentikan. Belum. Ini mau mengklarifikasi, Sandiaga Uno belum bergabung, dan sempat ada waktu beberapa lama lah sejak isunya beredar, hingga akhirnya kemarin sudah diresmikan. Apa yang akhirnya meyakinkan P3 dan Sandiaga Uno untuk bersatu dalam sebuah kapal P3 ini? Alhamdulillah, penasaran publik selama ini sudah terjawab. Bang Sandi sudah resmi menjadi kader partai, sudah pakai baju hijau, dan proses ospek, istilah umum kita sudah selesai, dan beliau sudah resmi menjadi kader partai, dan insya Allah kita akan ada Rapimnas ke-6, dan Bang Sandi sebagai kader tentu sudah punya kewajiban hadir pada acara tersebut. Saya langsung saja ke pertanyaannya, apakah dalam acara itu akan diumumkan bahwa P3 akan mengajukan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden? Di P3 ada mekanisme, agendanya tentu juga kita mempersiapkan diri untuk caleg DPR RI, konsolidasi persiapan kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Nah, tapi insya Allah juga dalam Rapimnas ini akan kita bicarakan tentang kerjasama politik kita, dan tentu akan bicara soal persiapan menghadapi Pilpres. Oke. Dan tentu kita akan bicarakan soal sosok siapa yang didukung oleh P3 gitu. Bicarakan tapi belum mengumumkan gitu. Ya, kita lihat saja nanti di Rapimnas. Oke, saya ke Mas Adi, Anda sendiri melihat dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3, adakah konstelasi calon wakil presiden yang berubah di sini atau semakin menegas di sini? Saya kira memang ketika Sandiaga Uno bergabung dengan P3, kalau kita membaca dugaan-dugaan publik, tentu ini akan semakin mensemarakkan persoalan tiket pencapresan, terutama posisi cawapres di 2024 Kita dengar pindahnya Sandi ke P3 itu tentu dikalkulasi secara rasional. Ada mutual interesting dan mutual understanding antara P3 dan Sandiaga terutama. Oleh karena itu, jadi tidak berlebihan kalau kemudian pindahnya Sandi ke P3 itu bagian dari upaya P3 sebenarnya untuk mengumumkan kira-kira siapa calon wakil presiden yang akan mereka umumkan, terutama untuk disodorkan kepada Ganjar Pranowo. Apalagi jadi P3 saat ini sudah positif, sudah deklaratif menyatakan dukungan politiknya terhadap Ganjar. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip P3 juga punya hak prerogatif dalam konteks ini mengusulkan nama kira-kira siapa yang potensial untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Tentu di luar nama-nama yang lain Tapi per hari ini kita belum melihat ada fakta integritas, ada kesepakatan politik yang dibuat antara P3 dan Sandi. Tapi kalau kita membaca raba-rabaan masyarakat secara umum, satu-satunya alasan Sandi pindah ke P3 bukan yang lain, tentu karena alasan soal kemungkinan cawapres yang kemudian akan disondingkan oleh P3 kepada P3 dan kepada Ganjar Pranowo. Tentu ini akan buat dinamisasi dan peta politik menuju 2024 akan semakin menarik dan tentu saja semakin dinamis, karena kalau kemarin Sandi kan jomblo, kalau per hari ini misalnya Sandi sudah punya partai, dan mungkin Sandi ini semakin punya bargain position yang semakin kuat di depan P3, di depan PDIP, dan juga di depan Ganjar Pranowo. Jadi sudah ada partai politik, terutama partai politik Islam, yang saya kira memang cukup dibutuhkan oleh PDIP dan Ganjar untuk melengkapi
warna hijau yang ada di dalamnya. Mengingat PDIP itu adalah partai nasionalis dan Ganjar itu adalah sosok yang juga nasionalis. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar politik yang sepertinya sedang dirancang betul oleh P3. Bagaimana di 2024 juga menciptakan momentum politik berhasil calon wakil presiden yang bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Oke, mengandai ini ya. Saya mau nanya ke Mas Adi, tapi izinkan mengandai. Sandiaga Uno kalau mau jadi cawapres kan tidak harus terikat dengan sebuah partai begitu. Yang penting pasangannya kalau memang jadi Ganjar Sandi ini diusung oleh partai-partai yang memang memiliki tiket menuju ke Pilpres. Mas Adi, apa yang Anda lihat mengapa memang akhirnya Sandiaga Uno harus memilih bergabung dengan partai kalau memang tujuannya adalah calon wakil presiden? Saya kira kalau bicara karir politik di partai, Sandi sebenarnya sudah hampir mencapai posisi puncak, Mas Timothy. Hanya ketua umum partai lah yang tidak didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra. Sandi sepertinya juga membaca bahwa peluang emasnya untuk menjadi tokoh penting di negara ini adalah 2024. Kalau terus berada di Partai Gerindra, tentu mimpi Sandiaga Uno untuk berlaga di 2024 tertutup habis. Karena satu-satunya calon dari Gerindra adalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Karena itu, satu-satunya alasan yang kemudian bisa diraba oleh publik Sandi pindah ke P3 itu soal bagaimana kemungkinan Sandi di-endorse, diusung, dan ditawarkan oleh P3 untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Kalau Sandi hanya sebatas pindah ke P3 untuk jadi kader partai, sering disebut misalnya mau dijadikan sebagai Bapilu, ada juga yang akan misalnya menyebut dijadikan sebagai wakil ketum dan seterusnya. Terlalu naif ya. Saya kira posisi itu sudah didapatkan Sandiaga Uno di Gerindra ya. Satu-satunya yang tidak didapatkan Sandi untuk 2024 dari Gerindra adalah bagaimana expose dan endorsement kesempatan untuk bisa bertanding di 2024. Ini yang sepertinya ada satu keyakinan yang disimpulkan oleh publik. Sandi itu pindah ya karena alasan P3 lah yang kemudian memberikan karpet hijau, bukan karpet merah ya, untuk bisa berlaga di 2024. Karpet hijau. Apakah Sandi bisa maju tanpa harus partai politik? Rasa-rasanya sulit, Mas. Karena di Indonesia ini keputusan politik penting itu ditentukan oleh elit-elit partai. Jadi meskipun begitu banyak nama-nama tokoh penting di negara ini, sebut saja Ridwan Kamil, itu kan juga signifikan di survei. Tapi karena bukan elit partai, maka Ridwan Kamil punya kesulitan untuk bisa diusung maju dan ikut bertanding. Oleh karena itu ketika Sandi bergabung dengan P3, maka sangat mungkin P3 itu akan mengusung Sandi. Ini saling menguntungkan. P3 menciptakan momentum politik, yang kedua punya tokoh signifikan, dan ini akan melipat gandakan mesin politik P3 menyongsong 2024. Sandi pun juga mendapatkan endorsement dan dukungan politik dari partai politik yang saat ini kedua kakinya sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Oke, tadi apa yang dikatakan Mas Adi masuk akal, Mas Rusli, bahwa Sandiaga Uno nih kalau dilihat karir politik, Mas Adi sendiri melihat dengan modal yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno, termasuk modal elektabilitas yang sampai saat ini masih bagus di survei cawapres, target apa yang memang realistis diberikan oleh P3 kepada seorang Sandiaga Uno? Kalau saya membaca sepertinya memang P3 itu tidak terlampau buru-buru mau mengumumkan Sandi sebagai calon wakil presiden yang akan disorongkan kepada PDIP. P3 kan tidak mau disebut sebagai partai politik dalam tanda kutip yang sangat mudah diakuisisi, hanya sebatas untuk mengusung Sandi sebagai wakil ya. Hanya tentu diciptakan bagaimana ada rapat internal, kemudian disonding kepada struktur, kemudian ditanyakan kepada basis konstituen pemilih P3. Baru kemudian akan mengerucut pada satu kesimpulan apakah Sandi itu layak untuk diumumkan sebagai calon wakil presiden kepada PDIP ataupun tidak. Tapi tanpa itu semua sebenarnya kalau kita mengakumulasi dugaan publik, tentunya satu-satunya alasan yang paling rasional bagi P3 ketika mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Sandi, ya ada bagaimana kemungkinan Sandi akan diusung sebagai calon wakil presiden yang bisa disorongkan untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Tentu ini akan semakin menambah begitu banyak daftar nama-nama yang disebut potensial untuk bisa berdampingan dengan Ganjar. Ada AHY, ada Mahfud MD, ada Erick Thohir, dan seterusnya. Tapi antara sekian begitu banyak nama, tentu kalau P3 yang bicara, kalau P3 yang memunculkan nama, tentu akan jauh lebih signifikan mengingat posisi P3 sudah menyatakan dukungan politisnya kepada Ganjar. Mengingat P3 sudah menyatakan bagian dari koalisi dengan PDIP. Jadi dibandingkan dengan nama-nama lain, tentu PDIP akan lebih memprioritaskan bagaimana aspirasi, pendapat, dan keinginan P3, terutama siapa yang dianggap layak dan berhak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Dalam konteks itu kan kemudian
Sandi relevan untuk dibicarakan. Popularitasnya oke, elektabilitasnya oke. Saya kira hampir semua orang tahu siapa Sandiaga Uno. Dan sangat potensial sebenarnya bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo yang sampai saat ini sedang terus diupayakan untuk naik secara maksimal oleh para relawan, tim sukses, dan tim pemenangannya. Kan itu Mas yang didatangkan. Bicara tentang Sandi ke P3, tidak ada perdebatan lain. Adalah bagaimana Sandi akan diusung oleh P3 sebagai sosok yang berpotensi mendampingi Ganjar Pranowo. Diusung oleh P3. Udah itu saja perdebatannya. Hanya itu yang masuk akal gitu ya? Iya, bukan yang lainnya. Kalau Sandi hanya sebatas ingin berjuang bersama P3, ingin jadi pengurus partai, rasa-rasanya Sandi sudah hatam persoalan itu di Gerindra. Iya, kita tinggal menantikan bagaimana pernyataan dari P3 memang, tapi tentu kita hormati proses yang berlangsung di dalam partai di P3, tidak mau terburu-buru tadi seperti kata Mas Adi, dan tentu saja ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang sedang dan harus dilakukan oleh P3. Saya makin tambah yakin memang Ganjar yang jadi presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.